$1 dari special task declared film your fix. Jadi saya barusan kemarin menyelesaikan satu special task di Klet buat teman-teman yang lagi cari uang di Klet. Ini saya mau ceritain tentang berapa sih penghasilannya, kemudian seperti apa cara bikinnya, dan apakah saldonya sudah masuk atau belum. Stay tune guys. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Jadi seperti tadi saya spill di depan bahwa saat ini saya sudah menyelesaikan special task pertama kali saya di Klet. Temanya adalah film your fix. Jadi kalau kemarin ngikutin saya di Instagram bahwa Klet itu ada yang reguler, ada yang task. Di mana reguler ini sebenarnya adalah foto-foto random yang bisa kita jual. Bahkan buat teman-teman yang bermasalah di Shutterstock sama Adobe Stock, artinya teman-teman nggak bisa bikin metadata, description, keyword, segala macam. Sepertinya Klet ini adalah salah satu solusi yang bisa diperjuangkan. Nah, situasi saya saat ini adalah saya sudah verifikasi KYC. Jadi KYC ini sebenarnya adalah verifikasi standar ya, biasa-biasa aja. Seperti kalau misalnya teman-teman yang beli Bitcoin atau beli cryptocurrency, misalnya teman-teman pakai berbagai macam platform. Kalau dulu saya pakai Indodax, kemudian saya beli saham itu juga harus KYC. Kenapa harus KYC? Ini semacam standar digital platform yang sepertinya ada urusannya dengan, kalau di kripto ya, itu ada urusannya dengan Bapepti, OJK dan lain sebagainya. Jadi yang namanya KYC ini mutlak harus dilakukan karena kalau enggak kita nggak bisa mencairkan uangnya gitu. Nah, saya kemarin cek di Klet itu ada dua verifikasi. Satu adalah KYC untuk apa namanya, KTP dan lain sebagainya. Ini wajar ya. Jadi kalau buat teman-teman yang sampai ketakutan tentang data KTP-nya dikeluarin, ya jangan berbisnis di industri ini gitu. Karena foto KTP, foto diri dengan KTP itu tuh wajar sekali. Teman-teman yang get involved di saham, di cryptocurrency, atau misalnya teman-teman investing, trading, ataupun nyimpen pakai dolar cost averaging ya, KYC itu akan selalu ada. Dan alhamdulillah saya KYC KTP-nya sudah selesai. Tinggal kalau nanti di atas $600 setahun, kita harus ngurus form pajak. Ini juga wajar. Form pajak itu teman-teman harus mencantumkan NPWP nomornya. Setahu saya kalau penghasilan di bawah 500 juta per tahun nggak usah bayar pajak, jadi laporan SPT biasa aja, anggap aja freelancer dan sebagainya. Itu peraturan yang sampai 2024 Januari, setahu saya begitu ya. Nah, dengan begitu KYC-nya saya sudah selesai, warnanya sudah hijau. Lalu nanti kalau saya udah payout, saya akan update lagi buat teman-teman semua. Tapi intinya special task yang low pay ya. Jadi ini yang low pay, kan ada low pay, medium pay, sama high pay. Berharapnya sih suatu ketika bisa bikin yang high pay karena saya harus di New York. Jadi temanya saat ini di New York. Ini yang low pay. Low pay itu saya kemarin bikin yang film your fix. Jadi saya betulin sekrup, saya masang baut, kemudian saya gergaji dan lain sebagainya. Yang mengejutkan dari special task ini, khususnya yang low pay, ini ternyata penghasilannya sama. Jadi sebanyak 100 karya yang saya submit, ternyata low pay ini penghasilannya adalah $1. Uangnya sudah masuk sih. Nah, kemarin saya bayangin kalau special task itu syukur-syukur dapat $5, $10, $16. Ini saya lagi berharap kayak begitu gitu. Nah, cuman saya ternyata dapatnya adalah $1. Maka cukup kaget juga gitu, karena kalau misalnya di Shutterstock sama Adobe Stock itu kan kalau lisensinya yang dibeli lebih tinggi, kita dapat uangnya lebih banyak lah ya. Cuman namanya juga Klet ini platform baru buat saya lagi coba. Lalu kemudian saya juga newbie lah di sini, jadi saya lagi coba. Tapi intinya $1 udah masuk, kemudian saya tinggal coba lagi. Yang habis ini saya mau coba yang jalan-jalan di tengah kota. Jadi ada special task juga, ini medium pay, ini jalan-jalan di tengah kota kemudian kita rekam. Nah, buat teman-teman yang kemarin sempat bertanya kenapa sih sudah bikin special task tapi kok masuknya ke reguler. Jadi ada beberapa special task itu yang nggak bisa kita rekam pakai kamera handphone, terus langsung nanti tinggal diupload kayak kita jualan ngupload foto di Klet, itu nggak bisa. Jadi kita benar-benar harus masuk ke special task-nya, kemudian kita pilih kita mau kerjakan mana, habis itu pakai apps kameranya. Jadi
bukan kita buka handphone terus buka logo kamera, bukan ya. Tapi kita masuk ke special task harus pakai app in. App in itu adalah fitur kamera yang memang harus diklik lewat special task-nya. Karena kalau film Your Fix itu saya tinggal masuk ke app in app-nya kamera gitu, itu langsung jalan. Dan itu kalau sudah direkam misalnya 10 detik, 12 detik, itu akan masuk ke bagian task. Yang menarik lagi ketika kemarin saya coba tentang jalan-jalan di kota itu bahkan ada GPS map-nya. Jadi kemarin sempat ada yang bikin lucu-lucuan, apakah Kled ini seperti Pokemon Go? Menurut saya iya. Karena seperti mobil yang untuk Google View itu tuh kan banyak yang masang kamera di di atap mobil ya. Itu tuh juga sebenarnya dia untuk kayak Google Street View begitu. Nah, maka si special test Kled yang medium P ini yang habis ini akan saya coba ini juga harus ada GPS map-nya. Nah, kalau kita ngerekam biasa pakai fitur kamera handphone itu jelas nggak bisa masuk ke situ. Maka saya harus pakai app in kamera. Jadi masuk ke special task, di situ ada logo kayak kamera, klik di sini, itu klik di situ. Kalau di iPhone biasanya nanti ada allow full access. Jadi ada boleh nggak kita aplikasi ini pakai kameranya kita? Boleh. Nah dari situ ketahuan tuh GPS-nya di mana. Ya jeleknya sih mungkin habis ini kuota uploadnya akan banyak ya. Cuman ya nggak apa-apa kita tes aja gitu. Jadi caranya seperti itu. Kemarin juga ada yang tanya sama saya, ini sebenarnya Kled ini ngasih makan otaknya AI. Jawabannya iya. Jadi yang namanya artificial intelligence itu akan makin cerdas kalau kita kasih data. Maka kalau di Shutterstock ada namanya data licensing. Di Adobe Stock juga ada, saya pernah dapat semacam kontributor fund-nya. Nah, Kled ini benar-benar bukan untuk Microstock. Jadi Kled ini benar-benar untuk artificial intelligence. Jadi apakah ini untuk otak AI? Jawabannya iya. Dengan begitu kita masalah penghasilan kita nggak bisa adjust ya, karena baik Shutterstock, Adobe Stock maupun Kled ini kan yang ngatur penghasilan adalah platformnya. Nah saat ini kita dapatnya adalah 100 karya $1. Teman-teman mau nganggap ini receh juga monggo, enggak juga nggak apa-apa. Cuman kalau di industri saya kita memang harus tes semuanya. Kalau kita bilang anggap nggak worth it di depan, kita nggak akan bisa get involved kerja di sini gitu. Jadi buat saya ini adalah sebuah permulaan karena saya sudah lihat teman saya yang kerja untuk AI dan dapatnya ibaratnya $50 per per project ya. Per project itu artinya cuma 1 sampai 5 foto itu dapatnya $50, itu gede banget. Nah, ini saya dapatnya 100 foto $1. Nggak apa-apa, kita tes dulu karena sistemnya Kled seperti itu. Lalu langkah pertamanya kalau teman-teman mau masuk Kled ini harus pakai iOS, pakai iPhone. Teman-teman anggap santai aja, jangan terus kayak mencurahkan segala macam waktu di sini. Ini dipakai sambil santai. Ibaratnya teman-teman sambil santai setengah jam itu coba deh berburu dolarnya gitu. Karena sebenarnya kemarin saya pada waktu bikin foto untuk Kled ini random banget kok. Jadi saya hanya butuh waktu 20 menit untuk mengumpulkan 100 foto. Cepat sekali. Sambil jalan, bahkan saya sambil gendong anak saya di dada begini pakai gendongan di dada depan gini, itu cuma butuh 20 menit untuk saya ngumpulin 100 foto dan semuanya sudah eligible untuk masuk ke payout berikutnya. Ini payout yang kelima nih, $5. Jadi caranya seperti itu. Kalau yang Android setahu saya belum eligible, jadi ya penontonnya Android, yang user Android monggo nonton aja dulu gitu ya, kecuali teman-teman punya devices iOS silakan dipakai. Dan habis itu kita tinggal berburu dolar. Bagi saya pribadi, saya masih percaya karena platform seperti ini tuh memang butuh satu pemikiran yang terbuka, open mind. Kalau teman-teman skeptis, pemikirannya fanatisme sempit memang nggak bisa. Karena saya pernah ikut aplikasi survei, itu saya kumpulin dari 10 sen, 40 sen, terkumpul $3, itu saya dibayar. Itu sampai masuk ke PayPal saya. Jadi saya masih optimis bahwa Kled ini akan dibayar. Thresholdnya $25 ya. Saya masih ada beberapa gap yang perlu saya masukin. Tapi saya optimis bahwa ini akan jadi satu permulaan saya untuk belajar tentang artificial intelligence. Dengan begitu saya tetap akan bekerja di sini. Nah, kurang lebih sih tentang review Kled seperti itu. Kalau misalnya teman-teman kepengen belajar lagi tentang dunia Microstock, ada Shutterstock dan Adobe Stock, teman-teman bisa masuk ke playlist YouTube saya, namanya Berburu Dolar di Shutterstock.
Masuk aja ke channel YouTube, terus itu ada kayak playlistnya, itu semua saya sudah upload ribuan. Saya punya lebih dari 2000 video campur-campur sih. Cuman kalau untuk berburu dolar aja kayak mungkin ada 800 sampai 1000-an vlog gratisan. Jadi teman-teman tinggal beli kuota internet, teman-teman bisa belajar tentang dunia Microsoft di situ. Kita bisa jualan foto, footage atau video tanpa suara, teman-teman juga bisa jualan ilustrasi, vektor, musik dan lain sebagainya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua dan selamat yang udah dapet dolar dari Kled. Nanti saya update lagi penghasilannya berapa, khususnya yang medium pay special test. Sampai ketemu di vlog berikutnya.